Selamat bergabung kembali di channel Pak TR, channel yang selalu memberikan informasi update guru dan siswa, serta pembelajaran bahasa Inggris dan juga informasi inspiratif. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe untuk update video terbaru. Baik Bapak Ibu guru sekalian yang telah lulus pretest PPG dan mungkin saat ini sedang menyiapkan berkas ya. Ada beberapa poin penting yang perlu juga dipahami oleh Bapak Ibu yang akan mengikuti PPG dalam jabatan. Ya, hal-hal yang perlu dihindari supaya nanti kelulusan itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, yang pertama sekali yang perlu dipahami adalah nanti ketika sudah dinyatakan lulus pretest, pastinya nanti akan ada konfirmasi kesediaan mengikuti kegiatan PPG di LPTK yang sudah ditentukan. Nah, hal ini jangan diabaikan ya. Seperti yang kita ketahui, guru yang telah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan wajib melakukan konfirmasi kesediaan secara online ya. Kemudian wajib juga mencetak dan menandatangani dokumen format A1 dan fakta integritas. Nah, tujuan konfirmasi kesediaan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa PPG dalam jabatan memahami ketentuan yang berlaku selama mengikuti PPG dalam jabatan, beserta sanksinya, dan menyatakan kesanggupan untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi guru yang telah ditetapkan sebagai cadangan calon mahasiswa PPG. Nah, maksudnya di sini adalah Bapak Ibu guru ketika nanti sudah ada muncul notifikasi ini bersedia, dan kalau memang kita sudah 100% ingin mengikuti, silakan diklik bersedia. Tapi kalau memang tidak bersedia, jangan diklik bersedia, karena apabila nanti kita klik bersedia ya, bersedia mengikuti kegiatan PPG, namun pada kenyataannya kita tidak mengikutinya, maka kita bisa tidak terpanggil lagi ke depannya gitu ya. Kesempatan kita untuk mengikuti PPG itu bisa hilang. Nah, calon mahasiswa yang tidak melakukan konfirmasi sampai batas waktu berakhir dianggap tidak bersedia mengikuti PPG dalam jabatan pada angkatan tersebut, dan juga nanti dapat digantikan oleh calon mahasiswa PPG yang lulus cadangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya betul-betul dipikirkan ya, apakah bersedia atau tidak. Jangan nanti diklik bersedia, pada kenyataannya ada urusan penting, ada kegiatan-kegiatan yang mendadak gitu kira-kira. Nah, yang kedua yang perlu dihindari adalah ada juga nanti peserta PPG itu tidak aktif diskusi dan masuk grup WA. Nah, ini menurut pengalaman saya juga ya. Peserta PPG itu kalau kita berjalan sendiri akan sangat susah ya. Maka jika kita belajar sendiri akan membuat kita mengalami masalah sendiri dan akan pusing sendiri. Jadi perlu kita mengadakan kerjasama atau bermitra dengan rekan guru yang lain yang sedang juga mengikuti PPG dengan jurusan yang sama, sehingga bisa saling bertukar ide, diskusi untuk mengerjakan soal. Nah, kenapa hal ini sangat membantu dan bisa juga mengurangi stres gitu ya. Kita harus ingat ya, ada 100 lebih bahan ajar daring yang wajib dikuasai, dan ini bisa menjadi beban tersendiri kepada peserta tersebut. Jadi ketika kita ada koordinasi, komunikasi dengan teman yang lain akan memudahkan beban tersebut. Nah, beberapa hal juga yang membuat peserta PPG itu tidak lulus mengikuti PPG itu ya tugas yang tidak selesai. Tugas yang tidak selesai. Hal ini harus dihindari ya, karena begitu banyaknya tugas yang harus di-download, ada diskusi, ada kuis ya, tugas yang terstruktur, ada formatif, ada sumatif ya. Ini semuanya harus dikerjakan sehingga nanti ketika kita sudah selesai akan ada muncul tanda checklist. Jadi kita harus selalu cek ya, mana modul yang belum di checklist di dashboard aplikasi daring untuk melihat nilai kita. Jadi pastikan semuanya sudah kita kerjakan gitu ya. Nah, yang selanjutnya
yang sering membuat peserta itu gagal dalam hal PPG ini adalah belum mahir mengoperasikan komputer. Nah, ini bukannya kita langsung menilai ya Bapak Ibu guru yang katakanlah sudah tua ya. Tapi memang ada juga banyak peserta itu katakanlah peserta yang sudah berumur ya, tidak mahir mengoperasikan komputer. Maka mulai sekarang kita harus belajar utamanya menggerakkan mouse ya, pengoperasiannya seperti apa, cara menyambungkan handphone ke internet dalam bentuk WA, cara menggunakan Google Meeting, Google Classroom, atau katakanlah Zoom, itu juga sudah harus familiar ya. Nah, katakanlah dalam hal upload, download, nanti itu perlu silakan Bapak Ibu yang katakanlah kurang memahami ini koordinasi dengan teman-teman yang lebih paham supaya nanti kita tidak mengalami kendala. Nah, selanjutnya yang kadang menjadi hal yang bisa membuat peserta PPG itu gagal, yaitu pemahaman materi bagi guru yang mengajar di kelas rendah, contohnya guru SD ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapak Ibu guru katakanlah yang mengajar di SD tadi diperhadapkan dengan soal-soal yang diujikan di SMA atau SMP akan mengalami kesulitan gitu ya. Jadi jadi buat Bapak Ibu yang mengajar di SD tadi, karena kebiasaannya mengajar katakanlah hanya penjumlahan, pengurangan ya, di kelas 1 untuk matematika contohnya seperti itu. Nah, pada saat soal UP UKM PPG nanti tidak akan memisahkan soal antara soal untuk guru yang mengajar kelas rendah dengan kelas yang tinggi. Jadi artinya soal itu sama rata gitu ya. Nah, sehingga menjadi karena mungkin materi itu sudah lama tidak diulang, sehingga menjadi kendala tersendiri kepada guru tersebut ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, jangan terlalu fokus dengan materi ya. Kenapa seperti itu? Perhatian dan fokus peserta akan dikerahkan sepenuhnya untuk kegiatan belajar secara daring. Hal ini sangat berpengaruh negatif kepada tes yang akan berlangsung nanti, yaitu UP UKM PPG. Karena banyaknya waktu yang dihabiskan ya mengerjakan tugas mungkin dari pagi hingga sore, sehingga banyak nanti peserta-peserta itu tidak terlalu memperhatikan ya bagaimana menjawab soal UP dengan cepat, dengan baik. Nah, begitu kira-kira. Selanjutnya ya, yang menjadi kendala atau hindarilah menggunakan waktu yang tidak maksimal saat ujian. Nah, kalau ini tergantung pribadi masing-masing sebenarnya ya. Nah, maksudnya di sini adalah jika Bapak Ibu mungkin telah pernah mengikuti pretest PPG, tes UKG, atau katakanlah semacam tes CPNS ya. Tes UP UKM PPG ini tingkat kesukaran soalnya ditingkatkan 1 sampai 2 level ya. Jadi bayangkan bagaimana sulitnya menjawab soal-soal tersebut. Nah, hal ini juga nanti akan kelihatan sangat jelas ketika mengerjakan soal yang lebih tinggi. Maka faktor durasi waktu yang diberikan dalam menjawab soal UP sangat terbatas, sehingga Bapak Ibu jangan nanti hanya fokus di salah satu soal yang memang tidak bisa dijawab atau mungkin masih ragu jawabannya. Yang selanjutnya yang paling sering menjadi kendala itu adalah mengenai perangkat ya, perangkat laptop. Contoh ya, perangkat ini ada banyak seperti laptop, jaringan internet, dan pakai data. Nah, karena banyaknya Bapak Ibu nanti akan melaksanakan tugas daring tugas PPG ini secara daring, maka pastikanlah jaringan internetnya bagus ya. Nah, kenapa saya bilang perangkat itu sangat diperlukan? Contoh tadi laptop ya, pastikan laptop Bapak Ibu itu kalau dia tingkat browsingnya itu harus bagus lah. Katakanlah memorinya 2 GB, di upgrade lah menjadi 4 GB atau 8 GB ya, supaya nanti proses daring itu lancar gitu. Terus yang berikutnya mengenai jaringan internet ini juga sangat diperlukan. Jangan nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan laporan-laporan daring itu ternyata pada kenyataannya jaringannya lelet atau segala macam. Buatlah alternatif sebagus mungkin ya. Apakah kita harus menggunakan WiFi atau menyediakan paket data yang lain.
Gimana kalau katakanlah mati listrik ya, kita harus siapkan pakai data cadangan ya. Hal itu juga akan sangat berpengaruh ya, mana tahu nanti pada saat daring itu Bapak Ibu akan mengadakan ujian sumatif ya. Seperti kita ketahui ujian sumatif itu tidak boleh diulang ya, kecuali formatif. Nah, demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahanlah beberapa tips yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti PPG dalam jabatan. Semoga sukses Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.